Selamat sore semuanya. Saya merasa bangga dan terhormat bisa berdiri di sini membagikan satu dua kata karena biasanya saya seorang atlet yang harus bertanding dan terima kasih. Saya masih belajar bagaimana berbicara. Tapi di sini kalau tadi Kak Jo bilang bahwa dia terinspirasi dengan saya, sebenarnya kita ada tarik-menarik seperti magnet. Karena saya dengan beliau ini inspirasi terbesar saya juga salah satunya. Saya masih kecil junior, dia udah juara A, SEA Games dan sebagainya. Saya belum. Dia waktu itu di judo, saya di bulu tangkis. Jadi kami ya dulu bersama-sama lah ceritanya. Jadi dia sekarang jadi seorang aktor, saya tetap jadi seorang pemain badminton, atlet yang juga seperti beliau berpesan beda cara tapi bikin Indonesia bangga tetap. Saya diminta untuk bagi 2 poin di sini. Yang pertama adalah Kak Grace, tolong dong gimana bagi pengalamannya di bagaimana Kak Grace itu bertanding membawa nama bangsa di kancah internasional. Tapi satu hal yang saya mau bagiin, siapa yang waktu itu mungkin nonton di tahun 2021 final Olimpiade, final yang di sini. Ada yang nonton nggak? Final Olimpiade bulu tangkis. Oke, nonton semua ya. Oke, nonton semua. Saya menganggap nonton semua lah. Karena angkat tangan dong, biar saya semangat di sini. Oke, thank you. Iya, tapi kebanyakan ya dari kita itu selalu bilang bahwa waktu kita nonton di final, gimana rasanya itu, tegang nggak, pressure nggak, satu-satunya Indonesia kalau saya nggak dapat emas dengan Apriani itu Indonesia nggak dapat emas, tegang gimana tuh rasanya? Tentunya pasti ada rasa tegang dan ada rasa bangga bisa menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kancah internasional di Olimpiade. Karena seperti yang beliau bilang, kami latihan dari saya umur 5 tahun. Tadi beliau bilang dari umur SD, betul. Dan saya udah 30 tahun berkarir. Pada akhirnya di tahun 2021 itu saya bisa masuk final Olimpiade. Tapi yang membuat saya ingin membagi pengalaman itu adalah bukan di finalnya, tetapi perjalanannya menuju final Olimpiade itu. Mungkin salah satunya di 8 besar, saya itu tegang luar biasa pada saat itu menghadapi pemain China. Karena saya di 2 Olimpiade sebelumnya, saya selalu di 8 besar aja. Saya nggak pernah masuk ke semifinal. Dan ganda putri nggak pernah ada di sejarah di Indonesia bisa dapat medali di Olimpiade. Jadi di 8 besar itu saya betul-betul nangis. Saya bilang di situ, saya bilang saya nggak mau bertanding, saya takut. Saya bilang sama pelatih saya takut sekali saya mau masuk lapangan bulu tangkis. Karena beban yang betul-betul sangat amat berat yang saya lalui pada saat itu, yang saya hadapi. Tapi akhirnya long story short, dengan kekuatan yang bukan hanya berdasarkan dari diri saya, tapi kekuatan partner saya, kekuatan pelatih saya, kekuatan tim Indonesia, dan tentunya ada restu dari Tuhan yang Maha Kuasa yang mengizinkan saya dan partner saya bisa menjadi juara Olimpiade pada saat itu. Dan hal yang kedua adalah yang dititipkan poin adalah apa pentingnya sih orang untuk berprestasi? Izinkan saya untuk mengutip salah satu pesan dari teman saya namanya Tracy Trinita. Dia waktu itu post tahun 2022 di Instagram tentang prestasi dan itu sangat bagus. Yang sekarang ini saya ingin bacakan dan ini akan menjadi pesan penutup saya buat pemuda-pemuda di Indonesia di sini yang akan menjadi ada generasi emas di masa depan. Mengapa berprestasi itu penting? Kata prestasi diambil dari bahasa Belanda, yang artinya adalah hasil dari usaha. Di dalam prestasi ada hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau apa yang diusahakan.
Besar kecilnya prestasi itu tergantung dari siapa yang menghargainya. Menurut saya, kita punya prestasi yang bercampur anugerah. Bagian kita melakukan, bagian Tuhan memberikan. Tadi pagi kita bisa bangun dan melakukan sesuatu adalah prestasi. Saat kita bisa bertahan hidup dalam cobaan besar, itu adalah prestasi. Saat kita bisa menjaga yang lemah, bertanggung jawab atas diri kita, itu adalah sebuah prestasi. Banyak yang prestasi sudah terjadi, tapi kadang kita nggak pernah menghargainya. Karena prestasi tidak hanya diukur dari kemenangan, tapi dari setiap hasil baik yang kita lakukan dalam hidup. Hari ini mungkin kita merasa gagal secara karir, keuangan, keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Tapi hari baru diberikan untuk membawa lembaran baru di kehidupan kita. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda bila kita tidak menyerah. Mari mulai kembali melangkah pasti untuk meraih prestasi. Sore ini saya ingin teman-teman semua mempunyai spirit jangan berhenti untuk melakukan impian dan mengejar visi hidup kita. Mulailah berjalan ke arah yang pasti dan dengan berdoa ada kekuatan surga yang menyertaimu. Jangan hidup di prestasi masa lalu, karena apa yang berlalu itu tidak seindah apa yang akan datang. Satu lagi. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan untuk membanding-bandingkan hari ini denganmu yang kemarin. Salam Sumpah Pemuda. Luar biasa.